Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan sekalian. Kita pada saat ini bersama seorang intelektual dari Papua, namanya Hussein Idris Terpeva, seorang intelektual juga seorang aktivis. Ya, bahkan dia sudah melanglang buana bekerja sebagai staf di kepresidenan di masa SBY, bahkan di Bappenas dan lain sebagainya. Sekarang ini kita mau ingin dengarkan penjelasan beliau secara akademik tentang politik identitas. Pak Ocen, silahkan, kita persilahkan untuk memberi pencerahan sedikit tentang soal itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Teman-teman sekalian, memang akhir-akhir ini kita ketika Anies dideklarasikan oleh Partai Nasdem, kemudian banyak lawan-lawan politiknya nge-tweet tentang politik identitas. Jadi politik identitas ini mereka hanya terfokus pada pemilu kada DKI Jakarta pada saat Anies melawan Ahok tahun 2019 ya. 2017. Nah, dan pada saat itu sekalipun tidak ada hubungannya antara gerakan 212 dengan kemenangan Anies atas Ahok, tetapi publik menilai bahwa pengaruhnya sangat signifikan untuk memenangkan Anies menjadi gubernur DKI. Nah, dari situ orang mengidentifikasi politik identitas adalah politik yang membawa atau representasi suara-suara Islam untuk melawan siapapun yang bertentangan dengan Islam, itu harus dilawan gitu. Nah, sehingga orang mengartikan politik identitas itu hanya sebatas mereka yang umpamanya berlawanan dengan pemerintah, membawa simbol-simbol agama. Nah, itu namanya politik identitas. Padahal secara teori dan secara pengalaman sebenarnya politik identitas menurut Fukuyama, politik identitas itu berlaku di semua negara di seluruh dunia. Nah, ada seorang sosiolog Spanyol namanya Manuel Castel. Dia mengkategorikan identitas itu dalam tiga kategori. Ya, kita tidak mendefinisikan politik karena politik itu banyak, mulai dari Plato, Aristoteles, sampai dengan Gabriel Almond, Sidney Verba, Miriam Budiarjo, semua punya definisi tentang politik. Itu orang sudah paham. Yang menjadi momok sekarang itu identitas. Nah, menurut Manuel Castel ini ada tiga kategori identitas itu. Identitas pertama itu identitas legitimasi. Nah, tadi nama saya Mahmud, tempat tanggal lahir saya Tual, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, golongan darah A dan sebagainya. Kebangsaan. Itu udah otomatis itu. Jadi istilahnya dengan kata tegasnya itu identitas legitimasi adalah KTP dan KK. Ya, itu jelas. Kemudian satu lagi namanya identitas resistensi. Identitas ini bisa muncul karena ada resistensi. Umpamanya buruh menuntut upah ya, yang setara gitu. Maka dibikinlah sebuah organisasi untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Atau ada perlakuan yang tidak adil terhadap perempuan, maka gerakan feminisme memobilisir atau komunitas yang menuntut hak-hak, atau LGBT menuntut hak karena merasa mereka selama ini dilecehkan atau ada resistensi yang memotivasi mereka untuk berjuang, menunjukkan identitas bahwa kami juga ada. Nah, itu identitas
Apa resistensi? Resistensi. Yang ketiga tuh identitas proyek. Identitas proyek. Itu umpamanya mau pilkada, Ya. saya turun di Tual atau saya turun di Yang mana? Kailolo sana. Padahal saya dari Papua sana. Ya. Saya turun di Kailolo, Tua. dorong bikin angka saya jadi anak adat. Jadi kapitan kah? Dia siapa kah gitu. Ini namanya proyek. Proyek Atau proyek. ada orang penting siapa yang turun di kampung kita karena dia pernah bantu kita dengan apa? Kita angkat dia jadi anak adat. Ah, itu identitas proyek. Nah, ini sangat sosiologis, sangat Indonesia banget ya. Identitas ini. Nah, sekarang yang dilakukan yang melakukan apa namanya? Angkat isu-isu Nah, identitas itu. Identitas ini tidak menyangkut dengan yang tadi proyek, tidak Resistensi. tadi menyangkut dengan resistensi. Jika dihubungkan dengan Anies Baswedan, tetapi dihubungkan dengan identitas legitimasi tadi. Ya, Itu. ya. Karena dia Muslim, dia taat. ya. Jadi itu iya. Dia punya lingkungan, ya tuh. Dia punya lingkungan pergaulan, ini hak asasi yang tidak Ya, bisa ya, ya. Bisa kan? tidak bisa dipecahkan nih seorang Anies Baswedan. Nah, itu legitimated. Jadi tidak bisa di Inherent. Inherent. iya. Jadi tidak bisa dipisahkan. Iya, betul. Terus kita mau melakukan perlawanan. Namanya saja kita identitas legitimasi. Itu berarti penyangkalan terhadap Itu. eksistensi Dia manusianya. kontraproduktif. Dan kita sebagai orang yang melawan dia tentang politik identitasnya ini, kita menyangkal tentang hakikat Betul. keberadaan kita, Betul. eksistensi kita sebagai manusia. Termasuk asal usul suku bangsa Iya, dan suku apa-apa itu bangsa. kan. Itu namanya identitas legitimasi. Nah, saya ingin juga menyetel apa namanya, mengingatkan ke kita semua bahwa tidak usah suruh ke sana. Ada sedikit lagi ya. Umpamanya gini, dalam sejarah kebangsaan kita itu istilah daripada para the founding fathers ya, ya, yang mendirikan bangsa ini, itu terdiri dari berbagai macam Ya, kelompok agama. kelompok agama dan wilayah, ya tuh. Jadi sebelum itu juga ada Sumpah Pemuda, Iya. ya. Ada Sumpah Pemuda yang Jong Java, Yang Sumatera, Jong Sumatera, Yang Ambon, Jong Ambon, Yang Celebes. Jong Celebes, itu identitas semua. Legitimasi. Legitimasi. Iya, itu identitas semua. Nah, kemudian masuk ketika para The Founding Fathers itu menyusun itu yang tergabung dalam BPUPKI. Iya, iya, iya. tuh. Undang-undang dasar dan Iya, Pancasila dasar itu negara. ada 67 orang. Yo. 72 orang. Dan di sana itu banyak golongan Iya. yang mewakili apa. Nah, di sini dalam tulisan saya itu hanya saya menunjukkan A.A. Maramis. A.A. Maramis itu Dari Manado ya. dia Manado. ya Alexander Arnold Maramis. Dia itu temannya Abdurrahman Baswedan yang sama-sama di KNIP, Ya. Komite Nasional Indonesia Pusat. Iya, iya. Nah, dan mereka semua masuk di dalam BPUPKI dan merumuskan Betul. dasar-dasar pemerintahan, dasar-dasar negara. Ya. Dan A.A. Maramis itu dia masuk di 9 orang yang panitia 9 itu Ya, ya. yang menyusun Piagam Jakarta. Ya. Yang di dalam Piagam Jakarta itu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. A.A. Maramis ada di dalam situ, dalam panitia 9 itu. Nah, kenapa dia bisa? Dia negarawan. Ya. Dia negarawan. Nah, hari ini
ketika masuk Orde Baru, partai-partai politik ini dengan benderanya masing-masing, Ya. ada Kaba, Ya, ada P3, ada PKS, ada macam-macam. Iya. Apalagi era reformasi, itu semua membawa identitas semua. Semua membawa identitas semua. Hari ini kita melihat umpamanya Ibu Megawati, dia punya spanduk-spanduk Merdeka. Ya, tuh kata Merdeka itu kan Soekarno itu. Kemudian di belakang itu ada gambar-gambar. gambar bapaknya itu. Sekarang dilanjutkan oleh anaknya, Puan. Itu politik identitas Semua ini. untuk melanjutkan Soekarnoisme. Ya. Nah, jadi hari ini kita melawan politik identitas itu, kita melawan pertama takdir kita sebagai manusia Ya. yang punya identitas. Nah, dan yang kedua, kita melawan sejarah perjuangan bangsa Iya. para Founding founding father. fathers kita. Ya. Nah, jadi yang namanya politik identitas itu adalah politik tentang perbedaan dan persamaan. Ya. Nah, yang dibutuhkan adalah pertama itu adalah kekerabatan dalam umpamanya kita satu kampung, ya, atau satu orang tua kayak macam macam Megawati tadi itu, ada keluarga, ya. Tetapi juga ada yang namanya pertemanan. Nah, kalau dalam bentuk kekerabatan atau kinship itu satu kampung misalnya, itu kita saling baku tahu, kita saling tahu, jadi saling memahami. Tetapi kalau pertemanan itu bisa orang dari tempat jauh. Ya. Universal. Friendship, ya. Jadi dalam kategori yang kedua ini yang dibutuhkan itu adalah kejujuran, ya, kejujuran, ya. Dan kepercayaan, dan trust. Jadi apa yang dibangun oleh Anies Baswedan, dia kan baru 10 tahun di Jakarta, Ya. dia kecil dan besar di Yogyakarta, dan ketika dia di Jakarta, untuk menjadi seorang pemimpin nasional, dia harus roadshow ke siapa saja dalam hal menjalin pertemanan jangka panjang. Nah, jadi tidak ada salahnya. Nah, itu cara kerja politik identitas yang menurut Fukuyama berlaku di seluruh dunia. Nah, jadi orang sekarang ini momok dengan politik identitas karena semuanya mengarah ke Habib Rizik Syihab. Itu saja. Mengarah ke gerakan 212. Padahal bukan begitu. Tolong dibaca apa itu sebenarnya sejarah Secara teori dan seperti pengalaman. itu ya. Ya, Tentang politik politik identitas. identitas. Oh Bang, tapi dari cara pandang teman-teman kita dengan pergerakan Anies yang agak sedikit Nanti beta balik. Nanti beta balik. jauh lebih ke depan, yang sebelum momen politik 2024 beliau sudah kayak seperti ada euforia yang sangat luar biasa. Ini yang membuat kita harus lebih memberikan pandangan politik identitas ini kepada teman-teman yang ada di semua daerah kaitannya dengan persoalan politik identitas ini. Iya. Karena politik identitas ini biar bagaimanapun pasti akan terjadi dan harus dipandang Nah, sebagai itu hal yang positif. karena bersifat kodrati kan yang Ya. dibilang oleh Ada yang bersifat positif sebenarnya politik identitas, karena politik identitas ini apapun yang akan dihindari pasti akan terjadi. Iya. Politik identitas karena setiap kelompok itu pasti menunjukkan punya identitas, dia. gitu ya. Dalam Suku, agama, bagaimana apa semua suku, kan agama, etnis maupun budaya. Iya. Ini yang akan bisa Setuju. menjadi catatan penting buat teman-teman tim, khususnya tim Anies ya. Karena ini atau siapa saja lah. Nah, Siapa saja. tahu tim Anies maupun tim yang lain pasti melakukan politik identitas etnis, budaya, dan suku. Ini yang akan menjadi catatan penting buat kita semua bahwa politik identitas ini biar bagaimanapun tidak bisa dihindari. Cuma harus dilakukan secara positif. Iya, betul. Jangan dipandang dalam segi negatifnya kaitannya dengan persoalan politik identitas itu. Saya setuju dengan Abang, cuman ada hal yang menjadi momok dalam persoalan politik Ya, itu Indonesia digoreng oleh lawan-lawan politik kan. sering digoreng dan sering
menjadi wacana yang membuat hal ini bisa menjadi negatif. Padahal Iya. ternyata sebenarnya bukan negatif. Iya, secara teori kan seperti dijelaskan oleh budaya, kalau kita seperti orang Papua ya identitas kita orang Papua, Jawa ya identitas Iya. Jawa, Indonesia, Kalimantan identitas Kalimantan, Iya. suku dan budaya itu termasuk dalam teori politik identitas. Iya, Dan itu bisa dihindari Iya, karena iya. itu sudah di menjadi kodrat lah manusia, kan Iya. jadi kodrat manusia seperti yang dibilang oleh. Oke, ya. seperti itu. Baik, Nah. ini karena Nah, abang Ochen, bicara apa namanya? ya, sebentar. Closing statement aja sedikit aja. Closing statement saja. Iya, Closing closing statement saja. closing sekarang. Jadi apa yang tadi Konsastif. di Oleh Bang Albi Hasbi. tadi Hasbi, ya. sebenarnya untuk dengan sejarah yang sekelumit sejarah yang tadi Dan saya teori- sampaikan dan teori itu sosiologis menunjukkan itu, bahwa ya. semuanya nasionalisme itu tidak ada identitas. Nasionalisme itu diperkaya oleh Ya, tadi paguyuban identitas lokal itu. lokalistik itu tadi menjadi pengayaan ya terhadap nasionalisme Indonesia, sehingga ketika orang semua bergerak di dalam politik para founding fathers untuk membangun sebuah negara merdeka yang demokratis, bersatu, berdaulat itu melebur diri. Ya. Jadi ketika semua masuk dalam sebuah satu kepentingan yang sama, ya tentang imajinasi tentang Indonesia, Ya. itu menggunakan apa namanya kata apa istilahnya Ben Anderson, imajinasi tentang Indonesia, itu semuanya lebur di situ. Ada satu kepentingan Indonesia. Indonesia. Nah, oleh karena itu kembali ke Anies sebagai kader HMI, ya toh, dia sudah didoktrin di HMI itu kita dikenal punya nilai identitas kader. Ya. Jadi identitas anak HMI atau alumni HMI itu Islam dan Indonesia, keislaman dan keindonesiaan. Nah, jadi dia membawa sebagai legitimasi sebagai seorang kader Muslim, ya tuh, tapi juga dia sebagai warga negara. Ya, sebagai warga negara. Jadi tidak usah disangsikan, Tidak usah dikotomiskan, tidak usah diketemukan karena di HMI itu kita dikenal sebagai Ya, kader keindonesiaan umat dan bangsa. kader umat dan kader bangsa. Nah, Top. Islam dan keindonesiaan. Top. Oke. Tapi kalau saya melihatnya bahwa Bang Anies ini Oke, adalah Bang Ochen lagi sebentar. Bang Ochen lagi karena dia harus meninggalkan kita karena ada keperluan lain, tapi sudah ini nanti kita lanjutkan diskusi dengan dia. Nanti lanjutkan. Lanjutkan. Nanti balik. Ya, siap. Ini Bang Ochen lagi ada perlu di tempat lain lagi, jadi segera di. Nanti doakan. Silakan Bang Hasbi, silakan. Ini kandidat doktor ini. saya melihatnya bahwa Asli di sana ya, suara dekat Pak. Ayo, sana. Sini. Hei, nah, udah. figur ini adalah saya melihatnya bahwa figur Sudah. Ini ada diskusi, Bang Anies ini harus berada pada posisi yang betul-betul mencerminkan bahwa dia adalah kader Ada diskusi Bu. Bangsa dan kader umat. ya, kader bangsa yang harus menjurus kepada persoalan yang dia harus mempersiapkan bahwa beliau ini adalah jangan dibawa kepada politik identitas, tapi betul-betul dia anak bangsa yang harus mempersiapkan diri untuk menjadi seorang presiden karena udah didorong oleh Nasdem sebagai calon presiden. Jadi jangan sampai digoreng-goreng terus sehingga menjadi kader-kader terbaik bangsa ini akan termarginalkan akibat daripada politik identitas tadi. Saya melihat bahwa Bang Anies ini harus lebih tersosialisasi menyangkut dengan beliau adalah seorang anak bangsa yang terbaik yang sudah menjadi kewajiban dia untuk memimpin bangsa ini ke depan lebih baik. Ya, Dia punya visi. Iya. dan lebih- Jadi sebetulnya politik identitas yang dipahami orang kan menjual agama atau identitas tertentu karena agama untuk memenangkan sebuah pertarungan politik gitu ya, yang itu yang diimajinasikan oleh kelompok-kelompok yang tidak ini kan. Kemudian seperti yang diuraikan oleh Bang Ochen tadi dan Bang Hasbi bahwa sebetulnya
yang dijaskan, dilekatkan ke Bang Anies, ke Pak Anies itu sebetulnya ilusi saja oleh kelompok-kelompok tertentu. Sebetulnya dia tidak. Sebenarnya bukan ilusi yang menjadi fakta bahwa yang terjadi sekarang itu Bang Anies ini muncul dengan persoalan identitas karena banyak didukung oleh kelompok mayoritas Muslim yang seharusnya kita pun harus menyadari bahwa harus lebih baik kita berpikir terhadap seorang kandidat terbaik bangsa yang mencalonkan diri sebagai calon presiden. Janganlah kita mengklaim bahwa dia adalah orang TNI, Muslim, sehingga kita mengklaim bahwa dia adalah Muslim dan harus kita semua akan memilih dia sebagai calon presiden. Masih banyak juga kandidat terbaik bangsa yang bisa mencalonkan diri sebagai presiden yang punya visi dan niat yang baik untuk memperbaiki bangsa ini ke depan menjadi orang yang terbaik. Yang sekarang muncul adalah Anies adalah yang terbaik. Yang sekarang muncul di ranah publik sekarang ini, partai-partai lah. Ya, publik sekarang. Kita sendiri harus lebih menyadari itu, apalagi kelompok-kelompok mayoritas Muslim, organisasi-organisasi Muslim, bahwa politik identitas itu tidak bisa dihindari dan jangan marah, dan jangan. Karena itu bersifat kodrati gitu ya, kodrati gitu. Itu hal yang memang harus terproses dengan sendirinya kayak seperti itu karena memang muncul seperti itu. Kan identitas itu kan di dalam Al-Quran, di dalam kitab suci Al-Quran itu kan sudah disebutkan dalam surat Al-Hujurat itu. Sebetulnya itu adalah media Tuhan ciptakan orang Papua, orang Maluku, orang ini sebagai suku-suku bangsa itu kan untuk tujuannya untuk saling kenal mengenal, pergaulan kan dia bersifat adikodrati sebetulnya itu yang mereka seperti yang dibilang oleh Hasbi maupun ini. Cuma kan ini kemudian digoreng oleh kelompok-kelompok yang tidak suka saling menjas dan apa-apa gitu kan. Dan mungkin saja Anies sendiri kan tidak pernah pidatokan anti ini anti itu, tidak pernah. Cuma kan mungkin ada kelompok-kelompok yang agak keras, kemudian dianggap bahwa pendukung gitu ya, kemudian dianggap. Kalau saya berpendapat begini, setelah menjelaskan mengikuti pikiran cerdas ya, abang kita sudah kita proses di Sertep, saya menarik satu kesimpulan dari segi pandangan antropologi bahwa manusia itu makhluk simbolik, tidak ada manusia yang tidak simbolik. Jadi itu adalah refleksi dari manusia simbolik. Itu tidak bisa dihindari. Nah dalam proses merebut kekuasaan, politik identitas tidak bisa dihindari. Karena dia inherent. Iya, tadi seperti dijelaskan. Maksudnya gini, yang jadi persoalan ketika dia jadi pemimpin, jangan hanya untuk kelompok tertentu, kelompok Islam, tapi kebijakan semua untuk bangsa dan negara. Bangsa dan negara. Dalam proses ke sana sah-sah saja. Contoh, PDIP mengklaim bahwa mereka nasionalis betul. Identitas baru dari akumulasi peleburan ini dari identitas sub-sub identitas melahirkan identitas baru yang namanya nasionalisme. Itu juga identitas nasional. Kenapa mereka bisa pakai itu, orang lain tidak pakai? Oke, Mas. Oke, sedikit lagi Bang, kembali ke Bang Hasbi. Sedikit lagi. Dengan euforia yang sangat luar biasa sekarang Bang Anies sudah muncul dan banyak sekali dukungan dari kelompok-kelompok dan organisasi-organisasi Muslim. Saran saya maksudnya pendapat saya bahwa sebagai seorang anak bangsa yang terbaik ya sekarang beliau ada mencalonkan diri sebagai calon presiden, minimal beliau pun melakukan penyampaian dan pikiran-pikiran tertentu yang disampaikan kepada seluruh anak bangsa ini bahwa munculnya beliau ini bukan persoalan identitas, tapi beliau adalah seorang anak bangsa gitu ya, bangsa terbaca, punya keinginan besar untuk Republik Indonesia ini lebih baik. Itu yang harus beliau sebagai, jangan dia menikmati euforia yang sekarang terjadi didukung oleh segala macam. Sebagai figur beliau harus menyampaikan itu kata kuncinya dari itu. Kita akan bikin judulnya bahwa identitas itu adalah kodrat sebagai manusia. Ya toh?
tapi jangan menikmati kodrat sebagai manusia itu dalam rangka euforia ya. masyarakat sekarang ini terjadi. Itu yang pertama. Itu Terima kasih teman-teman. Itu Jadi saran saya, close, pendapat saya. bukan saran. close statement dari Bang sebuah- Hasbi ya. Pendapat saya, sehingga dia betul-betul menjadi figur yang netral. Ya. Dia bilang sebuah Anak prolog bangsa yang Anak punya bangsa untuk semua. konteks akademik yang gitu. Ya. Itu yang betul. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bang Will ya. Demikianlah kawan-kawan sekalian diskusi Luar biasa. singkat yang diantar oleh salah seorang intelektual dari Papua, Pak Muksin Ordes Reva. Beliau duluan meninggalkan tempat karena ada keperluan yang penting, dan kemudian dilanjutkan oleh kandidat doktor kita dari Papua juga, Bang Bung Hasbi Masya Allah. Suaib, tambah dengan Pak Mahmud Ring Purwarin, dan tadi ada juga Pak Sulaiman, Masya Allah. kemudian ada Pak Reja Atapayo, kemudian ada juga Pak Saiful Caniago dari Padang. Demikianlah kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan bermanfaat soal clear tentang masalah secara teori tentang politik identitas, dan secara teori sudah digambarkan tadi, dan sekaligus juga bahwa kaitan dengan Bang Anies itu juga ditepis, baik itu dari Bang Hasbi maupun Bang Ocen tadi. Ini ada ketua Bapeda Tolikara ini baru datang. Ketua Bapeda Tolikara. Masya Allah Ini ketua Bapeda Tolikara. Ketua Ini Bapeda ketua Bapeda Tolikara. Tolikara. Atau kami Papua. Ketua kami juga Papua. Luar biasa. Sudah, jangan beliau ini ketua Bapeda, jangan presidensi. ini beliau ketua Bapeda di Tolikara Papua ini. Beliau ini Tolikara. Motivasi itu. Sudah. Lusa dulu. Ya, terima kasih banyak. Semoga terhibur. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Atau mungkin ketua Bapeda kasih pandangan sedikit tentang, Motivasi. tapi sudah gambarnya sudah tercover. Oke. Ini ketua Bapeda Tolikara yang hidup di tengah-tengah, dan dia punya jabatan ketua Tolikara di tengah-tengah mayoritas orang lain di Papua sana. Itulah Tapi dia bisa keberhasilan. eksis. Keberhasilan. Dan itu luar biasa. Nah, jadi relevan kita bicara soal tadi, dan sudah diuraikan secara tertulis. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.